Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya, haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan, ya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian kirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema Yusuf dan saudara-saudaranya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak mengajak kalian untuk membuka Alkitab kalian semuanya, ya. Mari kalian buka Alkitab kalian yang terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Di sana perikop dari firman Tuhan ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, yaitu dengan judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, mulai kita baca dari ayatnya yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu
beserta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah membaca satu perikop kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, materi pelajaran pendidikan agama kita saat ini membahas tentang keluarga. Dan melalui kebenaran yang kita baca hari ini, kita mau belajar dari keluarga Yakub, ya, yang juga disebut Israel, ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini diceritakan bahwa Yakub memiliki beberapa anak yang berasal dari beberapa istri, dan firman Tuhan mengatakan bahwa dari beberapa anaknya itu ada satu anak yang paling dia kasihi. Ya, ada anak yang paling dikasihi oleh Yakub karena alasan bahwa Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Dan karena Yakub begitu mengasihi Yusuf, ia menyuruh orang untuk membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, ya, karena Yakub sebagai ayah di dalam keluarga telah bersikap yang tidak adil terhadap anaknya, yaitu dengan menunjukkan sikap yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, di mana Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding anak-anaknya yang lainnya. Maka timbullah kemarahan yang ada di dalam hati anak-anak Yakub. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena lebih dikasihi oleh Yakub ayah mereka. Lihatlah firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 4. Di sana dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semuanya, dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Di sini kita melihat ada hubungan yang tidak baik antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena begitu bencinya saudara-saudara Yusuf kepadanya, saudara-saudaranya itu tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Mungkin Yusuf sering dibentak-bentak, ya, suka dimarahin saudara-saudaranya. Pokoknya saudara-saudara Yusuf ini tidak mau bersikap ramah kepada Yusuf. Sebagai ayah, Yakub seharusnya tidak menunjukkan, ya, satu sikap yang mengistimewakan salah satu anaknya, tetapi harus menunjukkan sikap yang sama bagi anak-anaknya. Kasih dan perhatian seorang ayah atau orang tua harus dinyatakan secara adil kepada semua anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak merasa dikesampingkan atau diabaikan. Apapun keadaan anak-anak dalam keluarga, orang tua harus bisa menyatakan kasihnya secara adil. Ketika seorang ayah atau orang tua tidak dapat menyatakan kasihnya secara adil, maka akibatnya dapat kita lihat seperti yang terjadi di dalam keluarga Yakub. Sikap Yakub tersebut menimbulkan konflik atau pertengkaran dan perselisihan di antara anak-anaknya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap kemarahan, sikap kebencian, dan sikap iri hati yang menguasai hati saudara-saudara Yusuf ini jugalah yang menyebabkan Yusuf tidak menerima dukungan dari saudara-saudaranya ketika dia mendapatkan visi yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf melalui mimpinya. Justru ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, cerita tersebut menambah kemarahan dan kebencian yang ada pada
saudara-saudara Yusuf. Sebuah keluarga yang baik ketika ada salah satu anggota keluarga memiliki satu harapan atau kerinduan yang besar, seharusnya semua anggota keluarga dapat saling mendukung dan mendoakan supaya harapan, cita-cita tersebut dapat terwujud. Tetapi dalam keluarga yang tidak baik, ya, ketika ada salah satu anggota keluarga yang menyatakan satu harapan, satu cita-cita atau satu rencana yang besar, justru menanggapinya secara negatif, tidak mau mendukung anggota keluarga tersebut. Mungkin karena disebabkan ada iri hati, ada kebencian di dalam hati salah satu anggota keluarga. Menganggap bahwa harapan itu terlalu berlebihan dan menganggapnya sebagai suatu kesombongan, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf, di mana saudara-saudaranya menganggap bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin bagi mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang kelima dan sampai ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian, ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu beserta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini nyatalah bahwa saudara-saudara Yusuf tidak rela dan tidak terima jika suatu saat Yusuf menjadi seorang yang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Mereka menganggap bahwa visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu adalah sesuatu yang terlalu diada-adakan oleh Yusuf. Mereka menganggap Yusuf terlalu muluk-muluk, ya, terlalu berlebihan dengan harapannya. Saudara-saudara Yusuf menganggap bahwa cita-cita Yusuf itu adalah sebuah kesombongan yang dipamerkan di hadapan saudara-saudaranya. Dan yang pasti saudara-saudara Yusuf tidak rela jika hidup Yusuf berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka berpikir jika Yusuf sukses dan diberkati oleh Tuhan, maka Yusuf akan menguasai mereka. Inilah cara berpikir yang negatif yang perlu kita singkirkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah seharusnya sebagai kakak, atau sebagai adik, atau sebagai anggota keluarga, jika ada salah satu anggota keluarga kita yang sukses dan diberkati Tuhan, seharusnya kita bahagia atau kita senang? Sudahlah, seharusnya kita sebagai anggota keluarga harus hidup saling dukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena jika kita dapat hidup saling mendukung dalam keluarga, yang artinya jika kita dapat hidup dengan rukun dalam keluarga, maka berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata demikian. Nyanyian
ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, jika kita dapat hidup rukun secara khusus di dalam keluarga, hidup saling menolong satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan keluarga kita untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui keluarga Yakub ini kita menemukan sikap-sikap yang dapat menghancurkan sebuah keluarga, yaitu perlakuan yang tidak adil atau perlakuan pilih kasih, kebencian, ya, sikap iri hati dan kejahatan yang menguasai hati. Oleh karena itu, supaya kita dapat senantiasa memiliki keluarga yang kuat, bersatu dan utuh, sehingga dapat mengalami damai sejahtera di dalam keluarga kita, kita harus menjauhkan diri dari sikap-sikap negatif atau sikap-sikap yang tidak baik tersebut. Kita harus mengembangkan sikap yang positif atau sikap yang baik untuk membangun keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adapun sikap-sikap yang baik yang perlu kita kembangkan di dalam keluarga kita supaya kehidupan keluarga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus mengembangkan sikap saling mengasihi. Ya, kita mengembangkan sikap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sikap saling menolong. Yang ketiga, kita harus mengembangkan sikap saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, sikap saling memaafkan, sikap saling menerima kelebihan maupun kekurangan di antara anggota keluarga, dan sikap saling membantu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Ya, Bapak minta kalian agar soal ini kalian tulis di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakannya, kalian dapat mengirimnya ke Google Classroom. Oke? Haleluya. Soal nomor 1. Apa pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh Yusuf? Titik-titik. Haleluya. Soal nomor 2. Siapa nama ayah Yusuf? Titik-titik. Haleluya. Soal nomor 3. Jelaskan mengapa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Titik-titik. Haleluya. Kalian jelaskan, ya, kenapa, ya, saudara-saudara Yusuf itu benci, ya, begitu benci kepada Yusuf. Pasti ada penyebabnya. Itu jelaskan penyebabnya. Sebutkan apa itu alasan saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Soal nomor 4. Sebutkan sikap yang dapat membuat keluarga bahagia. Titik-titik, ya. Menurut kamu itu keluarga bisa bahagia kalau di dalam keluarga itu ada apa, ya? Ada sikap yang seperti apa? Oke, sekarang soal nomor 5, ya. Sebutkan sikap yang dapat merusak hubungan anggota keluarga. Titik-titik. Jadi ada sikap yang bisa membangun keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, tapi juga ada sikap yang menghancurkan
keluarga atau yang merusak hubungan anggota keluarga satu dengan yang lain. Ya, soal nomor 5 itu kalian sebutkan sikap yang merusak hubungan anggota keluarga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen untuk waktu berikutnya, ya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.